Apa jadinya kalau cerita perjalanan Spider-Man diubah total dengan sentuhan unik yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang series animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang bakal segera tayang di akhir bulan ini nih, tanggal 29 Januari 2025. Bakal kayak apa ceritanya, siapa aja karakter yang bakal muncul di series ini, dan apa nih yang menarik dari cerita Spider-Man yang satu ini. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Serial ini awalnya diumumkan pada tahun 2021 di acara Disney Plus Day dengan nama Spider-Man Freshman Year. Ide awalnya adalah mengeksplorasi awal mulanya Peter Parker sebagai Spider-Man, tapi dengan sudut pandang yang baru. Waktu itu, konsep ceritanya bakal jadi prequel dari Spider-Man-nya Tom Holland di MCU. Jadi secara timeline dan universe, ini masih nyambung sama Spider-Man live action yang ada di MCU. Selama proses development-nya, konsepnya berkembang menjadi lebih segar, dan karena berbagai hal, ada yang bilang karena kasusnya Jonathan Majors, ada juga yang bilang karena udah bikin X-Men 97, muncullah ide untuk bikin cerita baru di universe baru tentang origins-nya si Spider-Man ini. Dan dari situ digantilah judulnya dan lahirlah Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Kalau yang kita lihat di trailer yang udah dirilis, series ini bakal punya gaya animasi yang unik. Kalau kalian fans komik klasik Marvel era-era 60-an, animasi di series ini banyak mengambil inspirasi gaya dari penggambaran komik di era ini. Dengan garis-garis tajam, warna yang cerah, dan desain karakter yang keren yang juga bikin kita nonton berasa kayak lagi baca komik yang bergerak aja. Tapi tetap pakai teknologi sekarang yang bikin visualnya tuh makin enak dilihat. Movementnya berasa smooth dan dialognya tentunya juga modern banget. Dari yang kita lihat di trailer, cerita series ini bakal fokus ke Peter dan pertemanannya, kehidupan sekolahnya, aksi-aksinya sebagai Spider-Man di awal-awal dia punya kekuatan. Dan tentunya ketemu sama musuh-musuh, dan bukan cuma 1-2, ada banyak banget musuh yang bakal dilawan sama Spider-Man di series ini. Teman-temannya Peter di sini juga bukan karakter-karakter yang biasa-biasa aja. Semua karakter spesial karena punya potensi untuk jadi karakter hero atau villain di masa depan. Cerita series ini juga punya pengantar atau prequelnya di format komik yang bakal punya 4 issue. Katanya sih 5 ya, tapi so far info dan tanggal rilisnya nih baru 4. Nah, cerita di isu pertama komiknya ini lebih ke origin story-nya Peter Parker ketika pertama kali digigit laba-laba. Dia kenalan sama Nico Minoru dan kejadiannya ini bareng sama kejadian sekolahnya Peter Parker, Midtown High ini meledak. Kurang lebih diceritain gimana si Peter awal-awal ngeh soal kekuatannya, terus jadi temen deketnya si Nico Minoru. Dimention juga kalau si Nico ini dari mana, dan mereka berdua coba menyelidiki kenapa sekolah mereka meledak. Dimana ini ternyata ada hubungannya dengan mafia tanah yang pengen mengambil tanah sekolah Midtown High ini. Nah, dari komik ini yang menjadi musuhnya adalah keluarga Manfredi, Don Manfredi, which is dia adalah salah satu dari keluarga Manfredi, entah ini anak atau mungkin karakter yang nggak tahu lah. Pokoknya ini ada hubungannya sama salah satu karakter yang namanya Silvio Manfredi. Dia ini adalah super villain yang dikenal dengan nama Silver Mane. Nah, ada kemungkinan juga nanti di seriesnya kita bakal dikasih lihat secara visual originnya Spider-Man seperti yang terlihat di komik ini. Di sini juga di-mention soal statusnya Aunt May dan kemana Uncle Ben-nya si Peter Parker. Di sini nggak bakal ada Uncle Ben karena Uncle Ben posisinya udah meninggal, dan si Aunt May di sini kayak di film live actionnya di MCU adalah hot janda. Nah, karena gue nyebutin karakter-karakter yang udah muncul di komik prequelnya kayak Nico Minoru tadi, gue masuk ke karakter-karakter lainnya yang bakal muncul di series ini. Oke, di sini gue sebutin, selain Peter Parker, karena kita nggak perlu lagi kan bahas soal Peter Parker, tentunya ada si Nico Minoru yang bakal jadi sohibnya Peter Parker. Dia udah muncul di komik prequelnya dan sempat di-mention juga kalau si Nico Minoru ini pindah dari LA dan tinggal bareng orang tua angkatnya. Kenapa? Karena ini relate sama origin story-nya si Nico Minoru. Nico Minoru ini adalah anak dari Tina dan Robert Minoru. Mereka ini pasangan kaya yang kelihatannya normal, tapi ternyata mereka ini anggota kelompok kriminal rahasia yang bernama The Pride. The Pride adalah sebuah organisasi kriminal yang terdiri dari 6 pasangan supervillain. Setiap pasangan mewakili kelompok kejahatan tertentu, dan keluarga Minoru adalah penyihir gelap.
Kelompok ini bekerja sama dengan makhluk kuno yang bernama Giborim yang menjanjikan surga untuk mereka dan anak-anaknya asalkan mereka ini rutin melakukan ritual pengorbanan. Suatu kali Nico dan teman-temannya secara nggak sengaja memergoki orang tua mereka ini melakukan ritual pengorbanan manusia. Karena kaget dan takut, mereka kabur dari rumah dan memutuskan untuk melawan orang tua mereka. Di salah satu momen, Nico berhadapan sama emaknya. Nico menyerap tongkat The Staff of One yang dipakai sama emaknya buat menyerang Nico. Tongkat ini akhirnya menjadi bagian dari kekuatannya Nico yang cuma bisa dipakai sama dia. Tongkat ini muncul dari dadanya Nico setiap kali darahnya dia tertumpah. Agak dramatis ya. Tongkat itu memungkinkan Nico untuk mengucapkan mantra, tapi ada aturan unik. Satu mantra cuma bisa dipakai satu kali. Kalau diulang, hasilnya bisa aneh atau malah gagal. Nah, di series ini, Nico tinggal sama orang tua angkatnya. Berarti dia udah kabur dari rumah dan prosesnya dia jadi diadopsi sama orang tua angkatnya sekarang. Nah, orang tuanya sendiri ini baru di-reveal emaknya aja, yang namanya adalah Susan O'Hara. Dari namanya aja kita udah tahu kalau dia ini mungkin bakal punya hubungan sama Miguel O'Hara, si Spider-Man 2099. Entah ini neneknya lah atau apanya, tapi juga ini baru kemungkinan karena dilihat dari namanya yang punya last name yang sama, O'Hara. Selain Nico Minoru, karakter lain yang bakal muncul jadi temannya Peter Parker adalah Pearl Pengen. Di trailer dia adalah karakter tinggi kulit coklat yang kayaknya ditaksir sama si Peter Parker. Di komik, Pearl Pengen adalah karakter yang lahir di Mactan Island, Filipina, di mana sejak kecil Pearl suka banget sama laut dan kehidupan bawah air. Dia tumbuh menjadi seorang perenang berbakat dan bahkan punya peluang besar buat bersaing di tingkat internasional. Tapi mimpi ini hancur ketika sponsor utamanya menarik dukungan ke Pearl karena alasan yang gak jelas. Nah, karena karir renangnya ini gagal, Pearl diajak kerja di sebuah perusahaan teknologi misterius yang bernama Allen Tech. Mereka ngajakin Pearl buat jadi peneliti dan penguji teknologi bawah air. Awalnya kelihatan keren, tapi tanpa Pearl tahu, ternyata perusahaan ini punya niat yang gak beres. Dalam salah satu eksperimen mereka, Pearl kena radiasi dari teknologi canggih yang sebenarnya dirancang buat manusia untuk bisa bertahan di bawah laut. Bukannya celaka, Pearl malah dapat kekuatan super. Dia jadi bisa berenang super cepat, bisa bernafas di air, dan beradaptasi dengan tekanan laut. Plus dia juga dikasih armor keren dan senjata berupa pedang air energi. Tapi lama-lama Pearl sadar kalau Allen Tech itu nggak sepenuhnya baik. Mereka sebenarnya cuma mau mengeksplorasi laut buat keuntungan pribadi. Karena itu, Pearl cabut dari sana dan memutuskan buat jadi pelindung lautan dan negaranya, Filipina. Tentunya origin story dari komik dan yang ada di series ini berbeda, di mana Pearl di series ini diceritakan sebagai salah satu siswa di Midtown High dan merupakan temennya Peter Parker. Atau lebih detailnya ya, dia ini crushnya si Peter. Karakter lain yang bakal jadi sohibnya Peter di sini adalah Lonnie Lincoln. Dia ini adalah kapten tim football Midtown High School, di mana Lonnie digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras, karismatik, rendah hati, dan susah banget buat dibenci. Di komik, Lonnie bukan teman sekelas Peter Parker, tapi dia adalah teman masa kecilnya Robbie Robertson yang nantinya bakal jadi editor di Daily Bugle. Dan di komik karakter ini bakal menjadi villain yang bernama Tom Stone. Kalau dari latar karakternya di series ini dan di komik ini udah jelas beda banget. Di komik si Lonnie Lincoln yang bakal jadi Tom Stone ini adalah karakter yang lahir dengan kondisi albinisme atau albino. Karena penampilannya yang berbeda, Lonnie sering jadi bahan ejekan dan bulian teman-temannya. Nah, di sini kalau kita lihat karakternya beda banget nih antara series dan di komik. Kalau di series di sini malah kulitnya hitam ya. Yang artinya ada perubahan yang cukup major dengan karakter ini. Yang entah dia bakal jadi karakter Tom Stone nantinya atau justru cuma jadi karakter biasa. Pun kalau dia bakal jadi Tom Stone, prosesnya jadi karakter itu bakal beda banget dari komiknya. Next ada karakter Harry Osborn dan tentunya bapaknya, Norman Osborn. Bentukan dua karakter ini diubah rasnya dari yang tadinya kulit putih di berbagai literasi, disuap menjadi karakter kulit hitam di series ini. Harry sendiri adalah anaknya Norman Osborn yang karakternya digambarkan sebagai remaja kaya dan modis yang kayaknya punya segalanya, tapi kenyataannya hidupnya terisolasi dan jauh dari keramaian. Agak hipster dan berusaha mencari teman walaupun dia coba terlihat santai di depan orang. Harry sering merasa tertekan karena bayang-bayang kesuksesan bapaknya. Sedangkan Norman Osborn adalah seorang ilmuwan dan pengusaha yang berpengaruh.
Di series ini Norman menjadi mentor buat Peter Parker. Beda dengan di versi MCU di mana Tony Stark yang jadi mentornya Peter, di sini jadi Norman, seorang yang kita kenal sebagai villain. Norman memiliki ambisi besar dan metode yang sering dipertanyakan secara etis. Dan karena kita tahu ini Norman Osborn, which is kita tahu reputasi karakternya gimana, dia kayaknya ya punya agenda tertentu sama si Peter. Even dia ngasih Peter berbagai suit Spider-Man keren-keren lengkap dengan teknologinya, pasti ada sesuatu yang direncanain. Ya suzon aja dulu. Karakter villain lain yang bakal muncul di series ini dan udah dimunculkan di trailer juga ada The Sorcerer. Nama aslinya adalah Stephen Hudak. Dia awalnya hanyalah seorang teknisi dengan keahlian dalam bidang mekanik dan teknologi. Tapi sayangnya hidupnya nggak berjalan mulus. Stephen terjebak dalam kesulitan finansial yang berat dan dalam kondisi putus asa, dia memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya menjadi seorang kriminal. Stephen menciptakan sebuah suit atau armor yang dilengkapi dengan senjata api canggih. Suit ini memberikannya kemampuan untuk menembakkan ledakan api, melindungi dirinya dari serangan, dan bahkan memberikan ketahanan fisik tambahan. Dia mengadopsi identitas The Sorcerer dan memulai karirnya sebagai penjahat kecil-kecilan. Satu lagi villain yang muncul di trailer ada Speed Demon. Nama aslinya James Sanders. Dia adalah seorang ilmuwan yang cerdas, khususnya dalam bidang kimia. Meskipun punya otak yang encer, James merasa frustasi karena karirnya yang stagnan. Dia lalu merasa kalau dunia nggak menghargai potensinya. Ambisinya untuk menjadi seorang yang besar bikin dia jadi mudah dipengaruhi orang lain yang menjanjikan dia jalan pintas untuk menuju kekuatan. Nah, James direkrut untuk menjadi bagian dari tim Squadron Sinister dan diberikan serum khusus oleh Grandmaster yang ngasih dia kecepatan super. Sebagai Speed Demon, James menjadi seorang kriminal yang memanfaatkan kecepatannya untuk merampok, melarikan diri, dan bertarung dengan superhero. Dia bukan tipikal villain yang punya ambisi besar kayak menguasai dunia, dia tuh lebih oportunis dan cuma peduli sama uang dan kesenangan. Selain karakter-karakter yang udah keluar di trailer, ada juga karakter-karakter lainnya yang bakal muncul di series ini, tapi belum dikeluarin di trailernya. Ada Matt Murdock, si Daredevil yang suaranya juga bakal diisi sama aktor live actionnya, Charlie Cox. Gue nggak perlu lagi lah ya ngejelasin siapa sih karakter Daredevil ini. Yang pasti, baik Spider-Man atau si Daredevil, mereka ini sama-sama beraksi di New York. Daredevil di Hell's Kitchen, sedangkan Spider-Man di Queens. Nah, next gue bakal ngebahas tentang sejarah dan asal-usulnya Daredevil, berhubung juga trailer dari Daredevil Born Again udah keluar nih. Next juga ada karakter yang bernama Jane Foucault yang bakal muncul di sini, which is ini karakter yang bakal dapat nama superhero Finis. Dia adalah mutant dengan kemampuan photographic reflexes mirip dengan kekuatannya Taskmaster. Dia bisa meniru gerakan dan keterampilan fisik apapun yang dia lihat hanya dengan mengamatinya satu kali. Di sini juga bakal ada Amadeus Cho. Dia dikenal sebagai salah satu orang paling pintar di dunia Marvel dan punya cerita asal-usul yang menarik. Amadeus adalah anak muda Korea Amerika yang tumbuh di sebuah keluarga sederhana. Nah, dari kecil dia udah nunjukin kecerdasannya dia yang luar biasa. Dia bisa mecahin soal matematika yang rumit, memahami fisika tingkat lanjut, dan ngelakuin hal-hal yang sulit dilakukan anak seusianya. Nah, Amadeus bakal menjadi Hulk. Dalam seri Totally Awesome Hulk, Amadeus menggunakan teknologi canggih untuk menyerap radiasi gamma dari Bruce Banner. Nah, dia sendiri akhirnya berubah menjadi Hulk dalam proses ini. Tapi nggak kayak Bruce yang sering terjebak dalam konflik emosional, Amadeus adalah Hulk yang lebih santai, ceria, dan konyol. Dia juga jauh lebih baik meskipun nggak sempurna dibandingkan Hulk-nya si Bruce Banner. Di sini juga bakal ada Doctor Strange yang desain karakternya udah di-reveal dan desainnya di sini retro banget. Ini tentunya versi Doctor Strange yang berbeda dengan di MCU. Di sini si Doctor Strange masih menjadi Sorcerer Supreme, nggak kayak di MCU di mana posisi Sorcerer Supreme udah diisi sama Wong. Nah, peran apa yang bakal dia mainkan juga masih belum tahu, tapi kemungkinan besar bakal berhubungan dengan dunia sihir yang juga mungkin erat sama si Nico Minoru. Iron Man juga bakal muncul di sini, walaupun perannya juga masih belum kita tahu. Tapi kemungkinan besar nggak bakal terlalu signifikan nih di ceritanya Spider-Man. Secara mentornya Peter di sini bukan Tony Stark, tapi Norman Osborn. Dan sama seperti Captain America mungkin yang juga udah muncul di dalam trailernya, sosok Iron Man di sini cuma menjadi member Avengers yang level hero-nya udah papan atas banget dan dia juga disegani sama orang-orang. Di sini juga bakal muncul karakter Maria Vasquez aka Tarantula. Maria lahir dan besar di Bronx, New York. Dia berasal dari keluarga imigran Meksiko yang tumbuh di lingkungan yang cukup keras nih. Nah, kakaknya Maria adalah seorang polisi yang lalu terbunuh dalam tugasnya. Maria akhirnya berniat untuk melanjutkan tugas kakaknya, tapi dengan cara yang lebih ekstrim dan brutal.
Dia melatih dirinya teknik bela diri dan perang. Dia juga mempersenjatai dirinya dengan kostum dan sepatu boot tajam dan mengambil identitas sebagai tarantula. Untuk villain-villainnya ini juga nggak kalah serem dan banyak juga yang bakal muncul di series ini bakal berhadapan dengan si Spider-Man. Ada Wilson Fisk aka Kingpin yang bakal muncul di sini, crime lord paling ditakuti di New York. Yang sayangnya di sini dia nggak jadi wali kota kayak di Daredevil Born Again. Mungkin posisinya masih ada di dunia kriminal dan menjadi pemimpin dari kelompok-kelompok kriminal di New York yang kurang lebih bakal sama kayak di series Daredevil dulu yang di Netflix. Dr. Octopus juga bakal muncul di sini menjadi musuhnya Spider-Man, dimana kita tahu dia adalah salah satu musuh besarnya Spider-Man yang juga langsung dimunculkan di season ini. Gak perlu lagi lah gue ceritain backstory-nya, tapi yang pasti ini udah menarik banget karena udah ada dua musuh besarnya Spider-Man yang bakal muncul di sini, Norman Osborn dan Dr. Octopus. Terus ada Scorpion yang juga bakal muncul di series ini. Nah, buat yang belum tahu, nama aslinya adalah Mac Gargan. Awalnya dia adalah seorang detektif swasta yang bekerja di New York City. Suatu hari dia disewa sama J. Jonah Jameson buat mengikuti Peter Parker untuk bisa mengungkap rahasia tentang Spider-Man. Karena nggak berhasil, Jonah memutuskan untuk mengambil langkah lebih ekstrim. Dia membujuk Mac Gargan untuk menjadi subjek eksperimen yang dilakukan sama seorang ilmuwan yang bernama Dr. Farley Stillwell. Hasilnya, Mac Gargan mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa, refleks super, dan kemampuan memanjat seperti laba-laba. Ditambah kostum khusus dengan ekor mekanik yang berbentuk kalajengking yang lengkap dengan senjata. Dari sini dia dikenal sebagai The Scorpion. Nah, karakter lain yang juga bakal muncul di sini adalah Bentley Whitman, aka The Wizard. Dia dikenal sebagai anak ajaib yang selalu unggul dalam bidang sains dan teknologi. Dia menjadi salah satu penemu dan ilmuwan paling terkenal di dunia, menciptakan berbagai teknologi canggih yang membuat dia kaya raya. Sayangnya dia juga punya ego yang gede banget, dimana dia percaya bahwa dia lebih unggul dari siapapun termasuk para superhero. Dia ngerasa dunia sains aja nggak cukup untuk memuaskan egonya, so dia menjadi seorang penjahat dengan menciptakan berbagai gadget dan senjata canggih. Dia mulai dari memanggil dirinya The Wizard dan berusaha membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan siapapun, bahkan para superhero. Di sini juga bakal muncul Dmitry Smerdyakov aka The Chameleon, adiknya Kraven the Hunter yang kemarin juga muncul di film Kraven the Hunter. Originsnya di film Kraven the Hunter ini lumayan bagus, dimana Dmitry ini punya kemampuan menirukan suara siapapun dengan sempurna. Dan kalau di komik, Dmitry ini menggunakan bakat uniknya itu untuk menjadi mata-mata dan agen rahasia, dimana dia mengembangkan berbagai teknologi canggih yang ngebantu dia mengubah penampilannya secara instan, mulai dari masker realitis hingga hologram. Dengan kemampuannya ini dia menjadi chameleon, master penyamaran yang bisa menyamar menjadi siapa aja untuk mencapai tujuannya. Ada juga The Rhino yang originnya juga diceritakan di film Kraven the Hunter. Nah, baik di komik atau di film Kraven, dia tadinya adalah bagian dari anggota kelompok kriminal, di mana dia akhirnya terlibat dalam sebuah eksperimen di mana para ilmuwan menyuntikkan bahan kimia ke tubuhnya Alexei dan memasangkan kostum khusus yang menyatu dengan kulitnya. Kostum ini dirancang untuk menyerupai kulit badak dan ngasih Alexei kekuatan super dan daya tahan yang luar biasa. Hasilnya, Alexei berubah menjadi The Rhino. Karakter lain yang juga bakal muncul di sini ada Milos Masaryk, aka Unicorn. Dia adalah seorang agen intelijen Rusia yang dikirim untuk memata-matai Stark Industries. Dia kemudian bertarung melawan Iron Man menggunakan helm yang bisa menembakkan berbagai laser dan sinar dari tanduk kekuatannya. Dan ada juga Shatra, makhluk yang mirip Venom, dimana dia ini adalah Spider-Wasp, makhluk dari Astral Plane yang memangsa para Spider Totem. Dia lebih cepat dan lebih kuat dari mangsa-mangsanya, plus dia juga punya sengat yang bisa bikin lumpuh. Nah, dalam bentuk tawonnya, Shatra ini adalah musuh alami para Spider Totem yang menjaga Web of Life and Destiny. Nah, dari berbagai karakter yang memang belum dimunculkan di trailernya, kita masih belum tahu perannya bakal seperti apa nantinya. Dan karena ini juga bentar lagi bakal tayang tanggal 29 Januari ini, kita tungguin aja gimana peran-peran setiap karakter-karakter yang udah gue sebutin di video ini. So, apakah kalian excited untuk ngikutin seri Spider-Man yang satu ini? Apalagi ini hasil murni karyanya Marvel Studios. Coba gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa juga diceki-ceki semua merchandise kita. Linknya ada di deskripsi di bawah atau ada di pojok kiri di bawah sini. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.